Silakan Pak Prof. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah jam 12 ini Pak Hadi. Memang jamnya Pak Prof sudah. Jadi begini, ada 4 hal yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Ya. Atau saya kurangi karena waktu cuma 3 hal saja. Ya, Tidak apa-apa 4. Tidak apa-apa 4. 3 hal saja. Kita kembali ke duduk. Ya. Janji, menagih janji. Ya. Apa itu janji? Kalau definisinya janji itu adalah kontrak psikologi dengan yang menandai ada transaksi antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, transaksi. Jadi yang kita tagih ini transaksi, bukan janji. Ya. Dengan demikian kalau kita kembali kepada pokok masalahnya janji, maka akan ada 2 janji. Janji palsu, ya. Kalau dalam bahasa Gorontalo janji lo pula bolongka. Kau janji lemu kidi. 2 itu. Kalau dia janji palsu. Tapi janji yang benar itulah janji yang diucapkan disertai dengan komitmen di dalam hati bahwa betul-betul yang itu akan dilakukan. Tetapi anggota DPR tidak bisa berjanji, benar itu. Karena mereka tidak punya hak apa-apa untuk berjanji. Hak eksekusinya bukan pada mereka. Mereka ada pada perencanaan. Kan begitu. Oleh sebab itu Pak, dalam berperilaku ada 3 profesi yang berbeda. Teoritisnya yang kedua ini ya, tadi ada 3 hal kok. Yang kedua, teorinya ada 3 profesi. Yang pertama guru. Guru itu tidak boleh salah, tidak boleh berbohong. Kalau dia salah, menjabut ilmu dari siswanya itu butuh waktu yang lama. Ya, kalau konsep A tambah B dan sebagainya dibuat begitu, 5 tahun baru 10 tahun kemudian baru kita tahu. Oleh sebab itu malah praktek pendidikan itu lebih bahaya daripada malah praktek kedokteran. Kalau malah praktek kedokteran, hari ini ketahuan sakit, obatnya langsung ada. Tapi kalau malah praktek pendidikan, hari ini salah konsep, 5 tahun baru 10 tahun kemudian kita tahu. Itulah pendidikan. Oleh sebab itu guru tidak boleh salah, tidak boleh berbohong. Ya jelas kalau guru berbohong itu bukan guru namanya. Ya, buat tiguma itu, guru malas. Atau gula, guru langgar. Yang kedua Pak, akademisi. Profesi ini. Akademisi boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Akademisi itu kalau bisa peneliti, hari ini dia bisa salah teorinya. Bisa benar hari ini, tapi 20 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, misalnya teori atom. Dulu orang teorinya bahwa yang paling kecil itu atom. Tapi lama-lama bukan itu lagi. Sudah elektronnya ada, teori perutnya. Bahkan kalau dalam Islam, ada disebut dengan sebiji jarah. Sampai hari ini belum terdefinisi itu. Dalam Al-Quran, saya mohon maaf, saya beragama Islam, saya mohon maaf ini. Jadi sebiji jarah itu, belum sekarang belum sampai itu penelitian itu, ilmu itu berkembang terus. Berkembang terus. Itu ilmuwan. Boleh salah, boleh berbohong. Boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Artinya temuan penelitiannya harus dia ucap, dia sampaikan. Oh ini baik. Masuk jam 12 tiada mas. Saya luruskan Prof. Keliru boleh Prof. Tidak boleh berbohong. Ya tenang saja Pak. Saya memang cara saya bicara begini Pak Sami sudah tahu. Yang ketiga, politisi. Tapi ini teori yang tersinggung yang para politisi. Dan ini saya baca ini, tidak praktek politisi. Politisi itu boleh berbohong, boleh salah. Boleh salah, mohon maaf ini ya. Ini bukan, ini hanya dari Ibu Ida, jangan saya mohon maaf. Ibu Ida itu hari ini sebagai yang terhormat Bu Ida, Pak Ridwan, ini Pak Ridwan, terhormat politisi, Pak Alvin, dan sebagainya Pak. Ya, boleh salah berbohong. Saya kira begini, sekarang ada orang mengklaim 110 juta netizen mendukung perpanjangan. Itu sebenarnya ada yang mengatakan salah. Tapi dibolehkan, ada yang membenarkan. Itu juga boleh dikatakan bohong. Data dari mana dia dapat? Tapi saya tidak menyebut orang ini ya, sorry. Jangan sampai besok saya dilaporkan ke polisi ini. Ini contoh, politisi itu boleh bersalah, boleh berbohong. Tapi tidak semua politisi, apalagi politisi Senayan sekarang. Nah, politisi Senayan yang dari Gorontalo kan mereka berbohong, tentu saja mereka sudah ditangkap oleh KPK dan sebagainya. Hari ini mereka tetap eksis dengan kegiatan mereka. Oleh sebab itu kita sampai pada apa yang mereka lakukan sih. Kita kaji satu-satu. Bu Ida. Ibu Ida ini menyisir bukan cuma yang tadi saya dia katakan. Yang dikata itu program yang dilaksanakan.
Tapi sampai di pinggir-pinggir dunia ini yang Gorontalo, boleh jalani. Ini mengaku dia mau ke Propolitik. Karena ibu tidak ada. Karena boleh Pak, saya lihat sendiri di medsos kebetulan pegiat medsos. Ada fotonya naik apa bentor motor ojek. Sampai pernah cilaka mujur, Ibu ya. Mbak Oto sendiri jatuh. Itu apa? Untuk menyapa konstituen dengan membawa bantuan. Dan itu tidak berniat politis, sampai itu saya seringkali diajak ke Ibu, saya beriakan. Karena ini kan bukan kampanye Ibu. Tapi Ibu memberikan bantuan itu dalam rangka tupoksinya sebagai anggota dewan. Ya bisa saya. Nah, saya selalu dengan Pak Rahmat Gobel. Karena kami tidak bermain dalam politis, kami bermain pada akademis. Pak Rahmat Gobel, saya selama hidup, selama berjalan dengan Pak Rahmat Gobel tidak pernah bicara politik. Kalau Pak Rahmat Gobel tiap kita tanyakan, bukunya sudah ada. Ada 2. Dan itu budaya baru dalam pertanggung jawab seorang DPR. Kita harus salut itu. Menjadi sebuah legasi yang baru. Prof, izin Prof saya tambahkan. Semua anggota DPR tetap membuat buku, Ibu Ida, ada El Nino, ada semua. Tapi tidak semua membedah buku. Itu maksudnya. Sebentar Pak, dia partai awal yang mau dia siap salah aja Pak. Ya, lanjut. Cuma soal buku membuku. El Nino itu masa sejak dulu pas sudah membuat buku. Saya itu selalu dikirimin buku beliau. Ya. Cuma sekarang sudah ada kiriman buku. Mungkin dulu waktu dia pertama naik anggota DPR saya masih milenial. Kalau sekarang saya mungkin sudah agak kolonial. So tidak dikirim buku saya mau apa Lendo. Tapi Pak Rahmat Gobel Pak, setiap tahun ini saya selalu diundang. Dan selalu walaupun Pak Amir tadi ngoto-ngoto tidak diundang. Kalau saya diundang baru kemarin lalu saya tidak hadirkan, saya ada kayak ini. Dan itu bukunya yang saya asik dibahas, dibedah. Yang membedahnya semua elemen dan itu lengkap, tabel-tabelnya ada di situ semua. Satu budaya. Ya, Anda belum dapat. Ya, begitu Pak. Tapi kalau budaya menulis buku, Ibu Ida punya ada itu. Ya. Ada itu. Cuma memang belum dibedah seperti itu. Perlu ada bedah. Karena kita tiga anggota DPR. Pak. Kalau El Nino sudah lama Pak. Ini tuh masih ada di televisi. Ya karena saya berteman baik dengan beliau itu. Dulu waktu masih milenial. Sekarang masih berteman. Cuma saya mungkin saya sudah lupa atau bagaimana. Tapi Pak, saya yakin tidak pernah lupa dia. Itu Pak. Jadi Ibu Ida ini mau nyisir dari kalau macam orang makan bubur. Ibu Ida itu selalu main di pinggir-pinggir. Bubur panas, pinggir. Kalau Pak Gobel itu di tengah-tengah dia makan. Kalau El Nino milenial yang di milenial El Nino di tengah-tengah. Kalau Pak Gobel di memang intinya yang dia. Jadi kan kita tinggal membandingkan. Mohon maaf Pak, kita banyak menerima manfaat baik dari Bu Ida, dari Pak El Nino maupun Pak Gobel. Karena apa yang perlu kita pertanyakan lagi pada mereka? Oleh sebab yang kita janji, kita tagih dan kita tagih ini kinerjanya gimana? Dan mereka itu bukan janji kinerjanya. Saya kalau saya menilai tiga-tiganya benar baik, lebih baik, sangat baik. Kan begitu. DPD memang tidak boleh banyak kita tanya, karena mereka hasilnya tidak ada budgeting mereka, cuma pengawasan saja. Jadi oleh sebab itu ya kita iya saja. Apapun yang terjadi, saya terus terang saya kurang mendengar kiprahnya. Mungkin saya sudah agak tuli. Tapi kalau Pak Kiai setiap pagi saya dengar di saya pagi walaupun sama agak pagi, hikmah pagi, baik melalui luring maupun daring, boleh ada. Pak Fadel masih saya kenal, masih jago gubernur. Hebatnya gubernur, tapi sekarang saya tidak dengar sedikit. Boleh sedikit saya paling mungkin, tapi dia hebat. Ya, Ibu Sartika, Ibu Dewi, Ibu siapa lagi yang terakhir ini? Bu Rami, mereka bagus-bagus semua. Sekali lagi saya katakan, semua wakil kita terbaik Pak. Cuma memang ada yang terbaik sekali, yang terbaik. Itu perlu, tidak jujur saja. Kita jujur saja, tidak perlu kita bertele-tele. Karena kita akademi tidak dalam berpolitik, tapi jangan bicara politik yang terlalu besar. Sekarang kita bukan ahli. Yeah. Saya cuma menggunakan keahlian saya sebagai orang matematik, logika berpikir saya gunakan.
Jika maka. Dan selalu saya mengatakan, di matematika bukan jika maka, tapi ada jika dan hanya jika. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.